Ibu dengan kondisi positif COVID bisa melahirkan normal? Bisa. Bisa. Kalau misalnya ternyata bayinya positif nih, ternyata begitu di swab si bayi ini juga positif, itu isolasinya gimana dok? Kan itu newborn gitu, masih sangat butuh ibunya gitu. Apa yang dilakukan biasanya isolasi si newborn ini? Dokter Nuri, Selamat sore. kembali lagi bareng sama aku. Iya. Kalau kemarin-kemarin kita udah bahas soal kehamilan dok, sekarang kita bahas soal yang lebih lanjut alias persalinan. Persalinan di masa pandemi itu kan juga lebih bikin deg-degan lagi ya dok ya, apalagi sempat kemarin ada kasus yang viral soal ibu mau melahirkan itu mau melahirkan udah bukaan gede gitu, tiba-tiba dia disuruh rapid tapi dia tidak punya uang dan ditahan sama rumah sakitnya, pada akhirnya bayinya meninggal gitu. Oh iya. Nah itu menurut dokter Nuri nih sebagai dokter kandungan yang biasa membantu persalinan itu gimana sih? Ya, sebenarnya sekarang sih sudah lebih mudah ya untuk pemeriksaan screening itu sudah difasilitasi dari pemerintah sebenarnya. Jadi kalau misalkan pasien itu datang, itu memang screening awal tuh ya pasti ya masuk rumah sakit dikasih screening suhu kayak gitu ya. Oh suhunya demam, kita pisahkan gitu. Terus udah gitu misalkan ada Gejala lebih lanjut, bisa kesesek kayak gitu ya, itu mesti di ronsen. Itu memang sudah ada protapnya dan itu memang sudah sudah aturan dari rumah sakit tuh tetap kalau misalkan ada BPJS misalnya seperti itu sudah include lah ibaratnya kan kayak gitu. Jadi sudah include kalau misalkan rumah sakitnya umum ya memang bayar sendiri, tapi kalau misalkan ada fasilitas BPJS itu sudah include ya. Nah terus udah gitu nanti setelah baik ada gejala atau tidak, biasanya tetap dilakukan pemeriksaan rapid test gitu ya. Itu juga sudah include. Nah, kalau misalkan sebelum melahirkan, sekarang juga ada fasilitas di puskesmas Mbak Adis. Jadi ibu-ibu hamil itu disuruh untuk rapid test. Nah, biasanya sih seminggu sebelum persalinan. Kalau misalnya maju ternyata gitu kan dok, misalnya HPL-nya tanggal sekian, itu seminggu sebelumnya? Ya, seminggu sebelumnya. Seminggu sebelum HPL berarti? Ya. Jadi rapid atau swab itu baiknya dilakukan sebelum melahirkan dong ya dok ya, bukan yang datang hamil gede mau lahiran tiba-tiba rapid atau apa gitu. Itu juga sebenarnya bisa seperti itu, tapi berarti baiknya adalah sebelum melahirkan kan dok? Ya, sebelum melahirkan. Jadi gini, kalau misalkan ibu itu hamil sebelum melahirkan atau misalkan di usia term lah, biasanya sih kalau saya kadang-kadang pasien udah masuk 37 minggu udah rapid dulu, coba rapid dulu aja supaya itu tadi kalau misalkan rapidnya positif itu masih ada tempat untuk swab. Nah nanti kalau misalkan ibu yang hamil itu swabnya positif ya otomatis langsung ke rumah sakit rujukan COVID. Nah seandainya teng datang sudah pembukaan 5 misalnya belum pembukaan dites 6 gitu. belum sempet nih rapid atau dia maju dari HPL-nya harusnya pemeriksaannya 38 minggu, dia tuh 37 minggu udah kencang-kencang masuk rumah sakit kan. Ternyata udah misalnya pecah ketuban gitu kan, kayak harus banget lahir kan? Harus lahir. Nah itu dari rumah sakit dilakukan pemeriksaan bukan swab tapi rapid. Karena apa? Walaupun rapid itu tidak valid the swab, tapi kan sebenarnya kita screening awal gitu kan. Kalau misalkan negatif ya sudah, berarti nanti tidak ada gejala misalkan ya, itu sudah rapid untuk screening hanya rapid aja. Melahirkan. Nah, melahirkannya juga di tempat yang steril ya, seperti protokol kesehatan seperti biasa ya, meskipun bukan di tempat isolasi gitu ya dok ya? Iya, kalau misalkan tidak ada gejala karena COVID atau kalau screening awalnya tidak menunjukkan karena COVID, ya seperti orang ibu hamil biasa aja gitu kan, di tempat kamar bersalin biasa aja, bukan isolasi. Nah, kalau misalkan dia ternyata tek buka 5 dia positif gitu kan, terus sampai pembukaan lengkap toh tidak bisa dirujuk juga. Setiap rumah sakit sebenarnya punya ruang isolasi khusus gitu ya. Nanti jadi dipisah ya dok ya tempat melahirkan? Pasti dipisah. Beda sama ibu-ibu yang lain. Jadi misalkan belum selesai screeningnya, biasanya rumah sakit tetap ada isolasinya. Oh ini belum clear nih pasiennya, karena sudah pembukaan lengkap atau pembukaan 9. Oke, kita mesti pisahkan dulu nih karena dia belum clear melahirkan di situ. Nanti kalau misalkan setelah melahirkan rapidnya keluar, oh negatif, terus nggak ada keluhan penyerta yang lain, ya sudah dia masuk bangsal biasa. Gitu. Jadi itu aja ya sebenarnya ya bedanya ya. Simpel aja. Tinggal pokoknya sekarang sudah bisa dilakukan dimanapun, rapid aja langsung gitu. Dan baiknya sebelum melahirkan, sebelum waktunya melahirkan juga berarti dites dulu. Dites dulu. Gitu. Terus di dok, kalau misalnya ya
sensitif sedikit mungkin ya, tapi kalau misalnya ternyata si ibu yang menjelang melahirkan ini dinyatakan positif gitu, udah jelas positif nih dok nih, itu akan dirujuk berarti, pasti dirujuk kalau udah ketahuan dari sebelumnya. Ya, kalau misalkan rapid positif, ibu ini belum ada tanda-tanda persalinan, biasanya disarankan untuk pemeriksaan swab, karena kan rapid itu tadi ya tidak seperti sevalid swab lah ya. Jadi kan dia belum ada keluhan apa-apa. Misalnya saya pernah dapat pasien mau sesar gitu ya, ternyata kok rapidnya positif, otomatis ya udah Bu, coba ini dulu aja, swab dulu aja. Swabnya negatif ya sudah, berarti kan aman ini ibu ini kan. Kita bisa melakukan cek cesaria di rumah sakit yang bukan COVID. Nah, tapi kalau misalkan rapidnya positif, terus swabnya positif, otomatis tidak bisa melahirkan di rumah sakit yang bukan rujukan COVID. Karena apa? Pentingnya begini Mbak, rumah sakit rujukan COVID itu mempunyai fasilitas tekanan negatif baik kamar bersalin atau OK atau kamar operasinya, dan mereka punya pemisahan ruangan khusus, jadi tidak dicampur. Sehingga sebenarnya kalau misalkan ibu hamil itu melahirkan di rumah sakit yang menerima COVID dan non-COVID, sebenarnya itu sudah ada pemisahan gitu, jadi nggak ada masalah. Oke, jadi baiknya memang dirujuk ke rumah sakit yang khusus gitu ya dok ya. Setelah melahirkannya juga semua bisa diisolasi dengan baik. Terus bayinya gimana tuh dok? Biasanya sih dipisah bayinya. Biasanya dipisah di rumah sakit yang berbeda juga? Enggak. Oh, di rumah sakit yang sama. Jadi misalkan di rumah sakit COVID itu pasti ada bangsal untuk COVID gitu ya, bangsal COVID. Nah, di bangsal COVID itu kan juga ada ibu dengan bayinya. Jadi beda. Kalau misalkan ternyata ibunya terkonfirm dengan swab positif, otomatis begitu lahiran dipisah. Jadi tidak rumit dengan bayinya karena menghindari penularan ke bayinya. Karena tapi biasanya berarti ibu hamil yang positif COVID, bayinya belum tentu positif. Belum tentu. Karena sampai saat itu tidak ada penularan belum ditemukan, bukan tidak ada ya, belum ditemukan lewat plasenta. Jadi untuk menghindari penularan ke bayinya, begitu bayinya itu lahir, adalah dipisahkan. Jadi tidak mungkin, ibunya juga tidak NTI gitu, untuk menghindari penularan itu. Pumping pun enggak ya dok ya? Enggak. Pumping dianterin ke anaknya pun enggak ya? Berarti anaknya tidak minum air susu ibu setelah lahir kalau ibunya positif COVID. Ya, nanti setelah swabnya negatif, itu baru nanti diketemukan lagi sama ibunya. Terus dok, yang aku penasaran juga tuh, ibu dengan kondisi positif COVID bisa melahirkan normal? Bisa. Tapi beda nggak sih? Tapi gini, memang sekarang itu anjurannya itu adalah seksio cesaria ya, kalau misalkan positif lebih banyaknya ke seksio cesaria. Karena? Karena untuk mengurangi risiko penularan ke tenaga kesehatannya gitu. Karena kan kalau misalkan ibu hamil itu ya pasti kan teriak-teriak ya. Itu kalau misalkan positif COVID-nya positif kan berobatnya udah kemana-mana gitu ya. Jadi memang pilihannya sebenarnya adalah seksio cesaria. Kecuali itu tadi datang sudah buka 8, kita tidak bisa persiapan sesar ya mau gimana lagi. Nah, harus di orang isolasi khusus gitu. Jadi bisa ya sebenarnya melahirkan normal tuh bisa, kecuali dengan kondisi dianya sesak, nafasnya nggak kuat gitu ya dok ya. Tapi kalau COVID memang disarankan untuk seksio cesaria. Jadi mostly ibu yang menjelang melahirkan ternyata positif itu dianjurkan untuk sesar. Cesaria, kecuali itu tadi udah tidak sempat untuk sesar gitu ya. Jadi datang udah pemeriksaan lengkap atau ini ya sudah. Tapi kalau pilihannya sampai saat ini adalah cesaria. Tapi berarti boleh nggak sih ini di luar di luar COVID positif ya? Kalau misalnya melahirkan di masa pandemi ini dok, boleh nggak kita melahirkan di bidan aja? Sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting bidan itu melakukan protokol kesehatan. Nah itu yang penting. Nah dan lagi tidak ada komunikasi khusus selama kehamilan gitu. Semisal seperti ini, tidak ada tensi tinggi, tidak ada diabetes mellitus, terus tidak ada penyakit tiroid, terus tidak ada partus macet gitu ya, terus tidak ada plasenta previa, tidak ada persalinan sungsang lintang atau kembar. Karena itu, bidan juga dengan keadaan seperti itu pasti merujuk ke rumah sakit gitu ya dok ya. Kadang-kadang tapi kan kadang-kadang nih ada yang insecure gitu, aku takut banget ke rumah sakit soalnya di rumah sakit tuh kayak pasti banyak orang COVID deh gitu kan, pasti ibu hamil kan suka gitu ya. Ternyata itu tadi ya kondisi-kondisi yang harus banget ke rumah sakit itu adalah yang telah diperhatikan. Sekarang gini sih Mbak Edis ya, sebenarnya itu ya ada jaminan yang aman ya. Mau di rumah sakit umum, rumah sakit RSUD, ke rumah bersalin gitu ya, kan sekarang OTG sudah di mana-mana ya, orang tanpa gejala. Jadi
mau di mana nih, mau di rumah sakit umum, mau di rumah sakit rumah bersalin, RSUD, RSUD, nggak ada yang bisa menjamin 100% di rumah sakit tersebut aman. Iya, apalagi aturannya beda-beda sekarang ya dok ya. Iya, yang penting kalau buat dari saya sih yang penting tuh satu, ibu tuh memproteksi dengan protokol kesehatan yang benar. Kemudian kita tahu rumah sakit itu malah justru dia melakukan protokol kesehatan nggak, atau bidan itu melakukan protokol kesehatan nggak. Kalau misalkan enggak, ya bisa aja kan ketularan di bidan, apalagi kalau di bidannya tidak, misalnya gini ya kan, kalau misalkan dia terkonfirmasi sebagai atau curiga sebagai COVID kan harus di ruangan tekanan negatif, ya kan? Supaya apa? Supaya yang nolong aman, pasien-pasien lain juga aman, gitu. Tapi kalau dia tidak melakukan protokol kesehatan, malah menulari kan? Gitu sih sebenarnya. Malah saya sih lebih prefer mau di bidan, mau di rumah sakit atau dimanapun harus sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, intinya itu sih ya sebenarnya. Kitanya juga proteksi, tempat yang kita pilih untuk melahirkan itu juga dilihat dulu nih, kira-kira aman nggak pakai protokol kesehatan yang bener nggak gitu. Kadang-kadang cuma pakai masker aja, pakai APD aja, tapi yang lain-lain nggak dibersihin misalnya gitu ya dok ya. Atau mereka tidak rapid, itu malah justru menurut saya tidak aman ya. Rumah sakit itu nggak harus rapid kok, di sini bisa langsung masuk. Waduh, berarti ini tanpa screening dong rumah sakit tersebut. Malah jadi lebih bahaya ya. Malah lebih berbahaya. Iya benar juga. Gitu. Terus dok, misalnya tadi kan ibu positif misalnya, terus melahirkan, jarang ya ditemukan newborn yang benar-benar baru lahir itu positif gitu begitu dicek. Kalau sampai saat ini ya mungkin ada, tapi tidak banyak ya. Tidak banyak karena memang itu tadi sampai saat ini tidak ada menularkan pasiennya. Jadi kalau tertularnya itu biasanya kan kalau ibunya sudah melakukan pelekatan, karena kan droplet, kalau misalnya cuma lahir gitu aja kan dia tidak memberikan droplet ke bayinya ya. Jadi sampai saat ini sih kalau langsung seperti itu enggak ya. Terus berarti bayi begitu lahir gitu ya dok ya, dipisahkan dari ibunya, itu dicek juga ya, langsung di swab ya dok? Langsung di swab sama dokternya, langsung di swab terus langsung dipisahkan gitu kan. Terus kalau misalnya ternyata bayinya positif nih, ternyata begitu di swab si bayi ini juga positif, itu isolasinya gimana dok? Kan itu newborn gitu, masih sangat butuh ibunya gitu. Apa yang dilakukan biasanya isolasi si newborn ini? Kalau newborn itu kan tetap ada, ya kita tetap perlakuan seperti newborn yang lain, tapi dia berbeda tempat ya. Kalau misalkan si newborn ini dia tanpa gangguan nafas, misalkan ya sudah, berarti kan dia kamar bayi isolasi. Tapi kalau dia dengan gangguan nafas, ya berarti masuk ke NICU. Dia pakai alat bantu nafas, ya kita bikinkan NICU khusus untuk isolasi pasien bayi COVID gitu. Biasanya kalau misalkan ibunya memang terkonfirmasi sebagai COVID itu ya, atau swab positif atau rapid positif, biasanya bayinya juga akan di swab. Kalau bayinya ada kecurigaan ke arah sana, dia observasi dulu ya. Kalau tidak gangguan nafas, biasanya ya udah kamar bayi biasa. Tetap ya ada treatment khusus pasti ya, mungkin dikasih dari dokter anak memberikan treatment khusus untuk membuat imunitas tinggi gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan ternyata dia ada gangguan nafas, ya otomatis pasti lakukan tindakan sesuai dengan gangguan nafasnya itu. Biasa kan sesek ya, nanti dikasih ventilator atau dikasih double CPAP gitu. Oh gitu. Terus diisolasinya sama ibunya nggak sih? Enggak, kalau diisolasinya tidak dengan ibunya. Tapi ada juga ya kasus-kasus bayi yang bayi yang positif COVID tapi harus sama ibunya gitu. Ibunya ikut diisolasi juga padahal ibunya enggak misalnya. Nah, itu biasanya bukan bayi baru lahir ya. Misalkan ada anak juga gitu, ya? 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Ternyata entah itu keturunan dari Pak D-nya atau dari siapa ya. Ada orang yang nengokin gitu ya. Yang nengokin, nyium-nyium, terus sebenarnya dia ketularan atau ada gejala, biasanya ada gejala. Biasanya yang kasih demam sih mbak, demam gitu. Terus ada, kalau misalkan ada gangguan nafas, ya berarti bisa ke swab ya. Tapi kalau misalkan cuma demam-demam itu bisa di ronsen. Oh ternyata ada pneumonia nih di paru-parunya. Ya udah di swab aja nih, kalau demamnya nggak turun-turun. Ternyata positif ya kan. Nah ini tergantung nih siapa yang mau nemenin. Kalau misalkan ibunya sehat-sehat aja, biasanya ibunya akan diisolasi bersama dengan bayinya. Jadi diisolasi berdua nih? Berdua sama bayinya. Kemungkinan ibunya positif juga bisa ya dok ya? Iya bisa positif, bisa negatif kan. Si bayi ini bisa ketularan dari siapa aja ya gitu kan. Kalau misalkan ada sih kasus yang ternyata itu bayinya aja, ibunya sehat. Ibunya enggak, ya itu dia pertanyaan aku. Tapi ibunya bisa dong ketularan dari bayinya? Bisa, tapi kan ibunya tetap dilakukan pemeriksaan juga. Jadi nanti kalau kan ada kontrol swabnya ya, jadi misalkan hari ini swabnya si bayi ini positif, berarti kan diulang. Biasanya 2 kali
ulangan swab ya. Nah nanti ibunya juga ikutan di swab gitu. Terus kalau misalnya yang terjadi adalah si anak positif, si ibu sebenarnya harus nemenin, misalnya masih ASI eksklusif segala macam, belum bisa ditinggal gitu ya. Terus ibunya punya penyakit bawaan, sementara COVID itu kan berbahaya untuk orang-orang yang punya penyakit bawaan seperti misalnya si ibu ini punya asma gitu. Itu gimana tuh dok? Isolasinya nggak bisa bareng dong dok? Ya, nah itu bisa dikasih pilihan ya, pilihan ke keluarganya gitu kan. Soalnya kalau misalkan memang ibunya memasakkan itu kan ibunya berisiko untuk tertular COVID, sedangkan ibunya mempunyai komorbid gitu ya, mungkin didelegasikan ke yang lain seperti ayahnya atau eyangnya gitu ya. Tapi eyangnya jangan sih, udah lansia, tua ya dok. boleh. Ya, jadi siapa saudaranya yang kira-kira aman lah, dia tidak punya komorbid, karena dia otomatis berisiko besar untuk tertular gitu. Oke, berarti biasanya digantikan gitu ya dok ya. Itu selama 2 minggu biasanya? Biasanya gini, sampai swabnya negatif sih. Mostly berapa lama tuh dok? Enggak tentu ya. Oh gitu, beda-beda ya? Enggak tentu, misalkan kadang swab pertama dia positif, swab kedua dia positif, berarti kan kita sampai negatif ya. Kalau misalkan sudah negatif ya sudah. Swab itu dilakukan berarti berapa lama sekali sih dok? Karena swab kan hasilnya lama ya? Ya, hasilnya lama. Ya misalkan ini biasanya gini, kalau misalkan pasien dengan terjangkit positif atau dia ada gejala yang menunjukkan ke arah COVID atau dia ronsen yang menunjukkan ke arah COVID, otomatis kan kita swab ya. Nah, itu 2 kali swab. Biasanya hari pertama, kemudian besoknya kita swab lagi. Nah, meskipun hasilnya belum keluar tetap di swab ya? Swab 2 kali. Setelah itu kita lihat nih jadinya, misalkan dia jadinya 3 hari, ternyata swabnya positif, kita swab ulang lagi biasanya. Sampai nanti hasilnya negatif. Oh gitu, jadi berkali-kali gitu ya dok? Ada juga yang cuma 2 minggu selesai, ada juga yang sampai 1 bulan selesai, jadi ya sampai negatif. Oh gitu, jadi benar-benar ketika swabnya negatif baru bisa dipulangkan dikeluarkan gitu dari ya? ruang isolasi. Oke, kasihan juga ya kalau bayi kena swab, ya ampun, nauzubillah, mudah-mudahan jauh ya dengan Udah pernah gitu-gitu. swab, Mbak? Belum. Oh, belum. Takut Jangan. banget, Jangan, takut ya. banget. Iya, karena aku belum pernah ada gejala, belum pernah ada orang dekat yang tertular juga sih dok. Jadi sampai sekarang belum pernah yang namanya swab. Tapi ya mungkin kapan-kapan pengen sih, pengen nyoba gitu, karena kepo juga kadang-kadang, mungkin aku OTG gitu kan. Terus Atau gimana sih rasanya? iya gitu. gimana rasanya? Sakit ya dok, kayaknya dimasukin gitu kan. Banyak soalnya aku lihat video-video yang disebut aduh that hurts gitu kan. Kadang-kadang, tapi penasaran sih, pengen tahu juga rasanya. Terus kalau misalnya tenaga medis itu sudah pasti di swab terus ya dok ya? Ya, ada di swab, ada rapid. Biasanya kalau kontak ya. Oh gitu. Kalau kontak atau ada gejala ya Rutin ya? rutin. Karena kadang-kadang swab itu juga ada sih swab mandiri ya. Swab mandiri pengen aja. Kalau dulu kan susah ya, kita mau swab susah. Biasa rapid aja. Saya juga beberapa kali di rapid hasilnya negatif, ya udah gitu. Iya berarti aku nggak insecure ngobrol sama dokter. Terus ya dok, soal ditemenin sama keluarga, itu kan kadang kan kalau misalnya secara normal, maksudnya kondisi normal tidak pandemi kan kita mau ditemenin sama suami misalnya, mau ditemenin sama ibu, gitu. Mertuanya. Banyak banget dok, rame itu ruang lahiran ya. Boleh nggak sih dok selama pandemi ini kita Nggak ditemenin? boleh. Oh sama sekali nggak boleh ya? Ya enggak, kalau misalkan pendamping itu satu gitu ya. Jadi harus ditentukan. Makanya kalau saya sih trimester ketiga itu ibu hamilnya harus sudah planning ya. Oke. Siapa sih Pengen yang siapa? yang mau menemani dia persalinan, siapa dokternya, siapa tempat bersalinnya, itu memang saya sih selalu menyarankan trimester ketiga, ayo bu, udah tahu jangan kemana-mana, shopping kemana-mana ya, udah harus termasuk siapa yang akan menemani nanti dia akan melahirkan gitu kan. Karena memang tidak boleh, karena intinya kan tidak boleh ada kerumunan gitu ya. Kalau misalkan 1 orang 5 nih, Pak D, Bude, Eyang, mertua, ponakan, Itu lahiran apa ulang tahun kayaknya ya. ya kan? 1 orang 5, di situ ada 3 pasien, itu di 15, ya kan? Nah, berarti nanti kan ada penumpukan di situ, jadi tidak bisa social distancing, ada kerumunan, jadi resikonya juga akan besar ke pasiennya sendiri, pasien lain, dan tenaga medis yang ada di situ. Tapi berarti masih boleh asal 1 gitu ya dok? Harus 1. Dan si pendamping melahirkan itu apakah dites juga? Nggak harus dites juga? Harus pakai masker aja. Oke, jadi coba pakai masker aja, mungkin nggak boleh nyentuh siapa-siapa juga kali ya dok ya? Ya sebenarnya kan, ya itu tadi sebalik lagi, penularan kan lewat droplet ya mbak ya. Kalau misalkan kita pakai masker, depan kita pakai masker, selama pakai masker, orang yang berhadapan kita pakai masker, itu at least kan sudah mengurangi penularan. Iya Itu sih, kan benar. penularannya bisa sampai 10% kan. Nah tapi kalau misalkan tidak ada yang pakai masker, di situ dengan crowded banyak orang, tadi yang 15 orang itu ya, satu kampung, nah itu kan jadinya akan membuat
jadi risiko Resiko, penularannya lebih tinggi. iya, oke. Terus pertanyaanku yang paling penting dari dari semua ini ya, dari percakapan kita kali ini adalah apakah ibu melahirkan pakai masker? Aku tuh ngebayanginnya orang kita melahirkan nggak pakai masker aja udah ngatur nafas gitu kan ya dok ya, apalagi pakai masker gitu. Apakah harus pakai masker? Ya sebenarnya disarankannya iya. Oke. Cuman memang ada juga sih rumah sakit yang mempunyai chamber khusus untuk jadi ada kotakan gitu ya, dibikin agak tinggi gitu Dari ya. bagian perut sampai Dari atas bagian gitu ya? perut ke atas terus itu antara jaraknya chambernya itu juga ada jarak lah ya supaya nanti tidak ngap juga di sini. Dan visible ya dok ya? Iya. Bening? Bening. Nah itu bagus karena mengurangi risiko penularan terhadap si tenaga medisnya. Via droplet ya dok ya? Kan otomatis kan pasti teriak dong, nggak mungkin kalau ibu hamil diem aja kan. Aku diem loh dok. Oh diem ya? Diem, aku diem. Teriak cuma pas digunting doang. Oh digunting doang ya? Itu baru teriak. Tapi mostly kan pasti dia kan Iya kan, aduh teriak gitu ya. gitu. Jangan kan pada saat mau melahirkan pembukaan 8 juga udah teriak-teriak kan. Iya sih benar. Nah itu salah satu caranya itu dengan itu tadi chamber, ibunya pakai masker. Kalau misalkan ibunya tidak pakai masker, terus chambernya yang ada biasanya pas penolong persalinannya dokter bidan itu biasanya pakai APD level 3, jadi mengurangi risiko penularan. Jadi masker N95 itu wajib, sama face shield itu juga iya gitu. Jadi untuk mengurangi risiko penularan. Kalau misalkan memang itu tapi kalau misalkan COVID itu memang harus di tekanan negatif Mbak, jadi khusus untuk persalinannya gitu. Jadi yang ada namanya tekanan negatif, jadi tuh menekan virusnya itu supaya jatuhnya tidak kemana-mana gitu. Emang ada treatment khusus berarti ya dok ya untuk ibu-ibu melahirkan yang positif COVID. Terus dok kalau misalnya tadi ibunya pas melahirkan pakai masker apa enggak, sekarang aku mau nanya anak bayinya setelah lahir pakai masker nggak dok? Ya enggak sih. Enggak ya? Enggak, karena kan juga dan kan kita sudah men-screening dari ibunya kan. Jadi kalau misalkan ibunya memang tidak COVID, otomatis bayinya juga tidak COVID, jadi tidak perlu pakai masker, tidak perlu pakai face shield juga sebenarnya. Karena bayi itu sebenarnya itu masih aman ya untuk tertular, asalkan dia memang benar-benar dipisahkan gitu ya. Dan tidak punya penyakit bawaan juga ya dok ya Kalau anak bayi kan jarang juga punya penyakit bawaan. Kalau bayi newborn kan otomatis ya memang ada, tapi kan kelainan komunitas apa segala macam itu kan sudah ter-screening dari kehamilan bisa terdeteksi ya. gitu ya. Jadi rata-rata kita anggap ya bayi lahirnya yang baik-baik aja, normal-normal aja. Kalau bayi sehat kan otomatis dia yang nangis aktif gitu ya. Jadi mau gabung sama rooming sama di KBBL atau sama bayi lahir atau di rooming sama ini tidak ada masalah. Jadi tidak perlu memakai masker. Nanti bayi itu kalau pakai masker gimana ya, bisa sesak juga ya. Terus kadang-kadang tangannya nanti dia nutupin malah jadi berbahaya, nanti maskernya naik ke muka gitu, jadi malah jadi nggak aman lah, nggak perlu juga sih. Aku juga pernah baca gitu ya, kalau nggak salah ada salah satu postingan yang bilang kalau misalnya baiknya anak usia di bawah 2 tahun itu jangan dipakein masker dulu karena katanya saluran pernafasannya masih kecil gitu dok. Mungkin dilindungi dengan cara yang lain, misalnya bisa pakai face shield atau mendingan nggak usah dibawa kemana-mana dulu gitu. Anteng aja di rumah dulu. Lebih baiknya seperti itu ya dok ya. Tapi kalau kayak kondisi di rumah sakit ternyata anak juga tidak perlu pakai masker. Terus nih dok, persiapan melahirkan untuk meredakan ketakutan. Jadi maksudnya selain supaya aman gimana sih? Iya gimana sih gitu supaya ya. aman, supaya nggak ada ketakutan buat lahiran di rumah sakit atau di tempat-tempat bersalin gitu dok. Ya itu tadi yang pasti kita harus memproteksi diri dulu nih, kalau ibu hamil itu sudah mau melahirkan, sudah mendekati HPL itu kalau bisa sih di rumah aja, tidak perlu ketemu sama orang-orang. Kalau tidak penting tidak boleh keluar rumah, tidak perlu ketemu dengan orang sakit juga gitu kan, menghindari ketemu dengan orang yang lagi sakit gitu ya, karena dia imunnya kan rendah dan dia persiapan untuk persalinan. Kemudian kalau memang terpaksa dia harus keluar rumah, berarti dia harus memakai protokol kesehatan, jadi memakai masker dengan benar, mencuci tangan, terus menjaga jarak dengan orang. Nah terus kemudian memilih rumah sakit yang sesuai dengan ini trimester ketiga udah tahu nih aku mau melahirkan di rumah sakit A ini. Jadi udah ada rasa nyaman gitu ya dok ya. Rumah sakit A itu ini protokol kesehatannya baik, dia tuh ada screeningnya, terus ada gitu, ada di mana-mana hand sanitizer di mana-mana, terus setiap habis pasien atau pokoknya ada pemeriksaan khusus gitu. Itu kan protokol kesehatannya kan dijalankan ya. Jadi
saya rasa sih nggak usah takut gitu loh. Kalau misalkan mau kontrol kehamilan juga nggak usah takut, malah kalau dipendem-pendem ada apa-apa malah jadi Iya benar-benar. jadi nggak baik kan ya. Jadi saya sih diwaspadain iya, takut berlebihan juga jangan gitu. Yang penting itu aja sih. Yang penting ada rasa nyaman dulu, cocok sama rumah sakitnya, merasa aman di rumah sakit yang ini misalnya, dokternya juga enak gitu ya, merasa aman melahirkan di situ. Aku rasa juga nggak bakalan panik dan takut juga sih ya dok ya. Terus dok, ada lagi yang mau disampaikan soal melahirkan atau bersalin di masa pandemi dok, yang harus banget ibu-ibu hamil tahu gitu. Iya. Jadi yang penting itu tadi ya, protokol kesehatan harus benar-benar jalan, itu proteksi diri. Terus meningkatkan imun gitu ya. Terus memilih rumah sakit yang mempunyai protokol kesehatan yang baik, yang benar. Terus udah gitu mendekati persalinan ya udahlah di rumah aja. Mempersiapkan diri, terus amain lagi mempersiapkan diri include mencari ilmu gitu ya dok ya. Kayaknya menurut aku tuh kayak perlu banget tahu yang kayak gini-gini, maksudnya harus seperti apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ada keluarga yang harus ikut, mungkin harus pakai APD di rumah sakit yang ini gitu, ternyata oke, berarti siapin APD dulu, jadi nggak ribet pas hari H gitu kayaknya. Nah betul, jadi tahu nih aku mau melahirkan di rumah sakit ini nih, dia ada screeningnya seperti ini ya, berarti kan kita menyiapkan kan, harus menyiapkan harus pemeriksaan rapid nih, harus swab nih, jadi kita juga menyiapkan biaya juga mungkin ya gitu kan. Kalau misalkan di rumah sakit itu melahirkan di rumah sakit yang butuh kenyamanan yang tidak bisa dengan asuransi misalkan ya, berarti kan butuh dana khusus untuk screening. Itu aja sih. Jadi tidak akan terjadi seperti yang sudah terjadi kemarin itu ya, yang ada ibu hamil yang segera melahirkan disuruh rapid, terus ternyata dia tidak punya uang untuk rapid, pada akhirnya bayinya meninggal di dalam sebelum lahir gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang untuk screening saya rasa sih dari pemerintah juga sudah memfasilitasi, mau di puskesmas juga ada kok, jadi nggak perlu takut sih, nggak perlu takut ke rumah sakit, waspada iya, hanya menjaga proteksi diri aja dengan melakukan protokol kesehatan itu sudah cukup. Oke, terima kasih banyak Dokter Nuri. Semoga aku doain buat ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang mau melahirkan sehat-sehat, aman dari COVID, semuanya asalkan bisa mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sampai jumpa di Momstock episode berikutnya. Oke.